Nggih, monggo Mbak Win. Ya, dalam hidup kita menjalani hidup di masyarakat, dalam hukum agama Islam, banyaknya berbaktilah sholat dan menjalankan sholat 5 waktu dengan tekun, dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan disayang oleh Allah SWT. Namun ada berpandangan lain, kamu padang sholat, nanti kamu akan ketemu Allah. Itu katanya, ada pandangan. Namun ada berpandangan lain, katanya lebih jos kalau kamu bertirakat bisa ketemu dengan Allah. Nah, dari sudut pandang itu, manakah yang kita dahulukan? Apa kita sholat dulu padang, tekun, sedangkan pandangan yang lain, tirakat katanya jalan pintas untuk ketemu sama Allah. Iya. Ya, mohon penjelasan. Dalam perintah sholat, kalau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita lihat kadang orang itu sudah tekun bertahun-tahun melakukan sholat, akan tetapi hasil akhirnya anaknya ini durhaka, keluarganya ini terpecah belah dan lain sebagainya. Seharusnya kan inti sholat yang sesungguhnya itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi nilai sholat itu bukan hanya sholat secara gerakan yang dilakukan kita setiap hari itu takbiratul ihram sampai salam, bukan itu saja sholat itu yang dimaksud. Kita berhubungan baik dengan tetangga, menjaga agar tetangga tidak sakit hati, kita jangan sampai mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati tetangga, itu juga merupakan sholat sesungguhnya. Jadi sholat itu tidak bisa diartikan secara monoton, gerakan saja, enggak, aktivitas apapun. Bahkan makanya di dalam hukum hakikat itu adanya namanya sholat daim. Sholat daim itu sholat langgeng, sholat abadi yang dilakukan setiap detik dan saat. Ada yang lewat hembusan nafas, keluar masuknya nafas diiringi hu Allah dengan kesadaran ini yang hidup ini Allah, yang mengucapkan zikir hu Allah ini juga Allah sendiri. Itu yang dimakan sholat daim. Makanya sholat yang aslinya dulu itu 50 waktu, itu sejarahnya itu di Al-Quran. Terus kemudian diperingan oleh Allah menjadi 5 waktu. Nah, seandainya waktu itu jadi deal 50 waktu, masa bisa bekerja itu? Nggak bisa. Tidak bisa. Makanya itu maksudnya di samping kita melakukan sholat yang 5 waktu, gunakan waktu di luar sholat secara syariat itu untuk bertemu Allah, untuk selalu mengingat Allah dalam bekerja, aktivitas apapun. Itu jadi sholatnya lewat bisa sampai berjalan sih. Nah, di samping sholat 5 waktu lah yang diwajibkan itu. Nah, dan hal sholat yang dilakukan tanpa kesadaran hati yang ikhlas itu efeknya kurang jelas efeknya. Kita lihat orang yang rajin sholat, katakanlah kadang jadi imam masjid, kadang masih ke tetangganya itu ngomongnya itu sering nyakitin hati, kan gitu ya. Iya. Nah itu bagaimana nilai sholatnya ini ya?
Di mana akhirnya banyak umat yang kebingungan sekarang. Itu yang sholatnya rajin, yang sudah kayaknya jadi ustadz, kok masih seperti ini kelakuannya gitu. Faktanya, padahal katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi yang betul itu, yang seharusnya dilakukan itu, jangan meninggalkan sholat secara syariat, juga jangan meninggalkan, lebih-lebih jangan meninggalkan sholat secara hakikat. Nah, sholat secara hakikat ini bisa dilakukan kalau sudah mempelajari ilmu tauhid, hakikat menuju ma'rifat, dan itu tidak lepas dari tirakat, kholwat. Nah, tirakat yang dimaksud itu tidak harus berpuasa, tidak harus seperti yang telah kita dengar selama ini, enggak. Kita melanggengkan ingatnya hati kita, sambungnya hati ini kepada Allah dalam keadaan makan, dalam keadaan minum. Ini yang dimaksud kholwat, yang dimaksud riyadhah. Tirakat itu seperti itu. Bukan tidak harus seperti di dalam gua yang sudah ceritakan nenek moyang kita masuk ke gua, masuk ke hutan. Tidak harus seperti itu. Jadi tirakat yang dimaksud itu adalah menjaga hati kita supaya tidak terputus rohaniyah ini untuk mengingat Allah. Jadi kalau masih yang di syariat, naiklah ke hakikat, sholatnya diperbarui lagi, diperbaiki lagi. Bukan yang hakikat itu menghina orang syariat karena sholatnya tidak berhakikat, tidak akan khusyuk, enggak. Yang benar itu ya tetap kita laksanakan sholat secara syariat sambil kita mencari ilmu, dan akhirnya lama-kelamaan sholat kita terus membaik dan terus membaik. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak boleh sholat, tidak usah sholat, sudah ingat sama Allah aja, nanti kan benturan sama syariat. Jadi gimana caranya kita tidak benturan dengan satu golongan dan golongannya lain? Ya kita lakukan semua semampu kita, tidak harus maksimal seperti ya. Yang penting kita terus belajar dan terus belajar, itu intinya di situ. Perkara hasilnya nanti ya tidak tahu sudah, yes, kita kembalikan sama Allah. Iya, yang penting itu sudah tips-tips yang dari ulama-ulama itu kita jalankan. Nanti hasilnya seperti apa, kalau hasilnya buruk ya harus kita evaluasi lagi. Masa ada orang rajin sholat kok masih suka dendam, suka permusuhan, suka berkelahi, kan kayaknya kan enggak sesuai dengan apa yang dia laksanakan selama ini. Betulnya poinnya bukan pergerakannya memang. Biarpun haji 7 kali, kalau masih suka nyakitin tetangga, ya enggak ada nilainya hajinya. Poin sebetulnya poinnya perilakunya setiap hari itu loh, poinnya di situ. Bukan masalah gelar apa? Gelar hajinya atau gelar kiainya, gelar ustadznya, enggak. Dan itu memang kalau enggak belajarnya enggak urut dari syariat, enggak seperti enggak pernah ke pesantren, enggak pernah ngaji pengetahuan tentang hukum-hukum, ya jalan satu-satunya ya sering berkumpul seperti ini. Akhirnya kita cepat pengetahuannya sambil belajar. Ini kan kalau nggak pernah mondok, nggak punya dasar, memang bingung. Yang satu ngomong harus tirakat, yang satu ngomong pokoknya sholat rajin nanti ketemu Allah, yang satu bilang pokoknya sholat yang begini, yang begitu, wes
Akhirnya Semacam bingung, soalnya nggak punya dasar, nggak punya ilmu. nggak bisa memilah-milah akhirnya kan itu. Nah, ketika kita mengadakan perkumpulan seperti ini, sedikit banyak kita dapat masukan sedikit demi sedikit. Pokoknya yang poinnya itu ya pelajaran hati. Soalnya yang kembali ini rohani, bukan jasad ini, jasad terus dikubur nanti. Yang kembali rohaniah. Jadi rohaniah yang harus betul-betul kita asah. Kenapa ya hati saya kok masih gini? Saya sudah ngaji hakikat kok hati saya seperti ini. Terus evaluasi lagi, cari lagi terus sampai betul-betul hati itu menjadi jernih, bersih. Ya tentunya itu butuh waktu dari Proses. iya, dari benturan dulu kita tahunya itu dari punya masalah dulu, akhirnya bisa merenungi masalah itu dan akhirnya bisa mendapatkan hikmah dari permasalahan itu. Yang hikmah itu akan membuat hati kita ke depannya lebih baik lagi di hadapan Allah. Intinya di situ. Sebetulnya setiap masalah apapun itu kan harus kita jadikan pelajaran. Makanya sampai ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang berharga. Guru yang paling berharga itu pengalaman. Makanya sayang sekali kalau orang banyak pengalamannya tapi tidak bisa mengambil pelajaran yang positif ke depannya. Akhirnya kadang usianya sudah 60 tahun, pengalaman sudah banyak, tapi ya masih suka bertengkar, masih suka permusuhan kan itu. Berarti dia tidak bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia lalui, tidak dapat sisi positif dari kehidupan ini. Ya sungguh sangat disayangkan ya, kasihan sekali. Kalau urusan kekurangan tuh semuanya kurang. Sejujur apapun orang itu, ya masih ada saja. Kekurangannya itu ada aja. Bisa. Jadi kita jangan memikirkan masalah itu sudah, yang penting kita kedepannya itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu aja wis. Jangan terlalu melihat kekurangan kita, yang akhirnya nanti kita bisa enggan melakukan ketaatan. Sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita memang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, akhirnya nanti akan menjadi baik. Nggak harus nggak ada ceritanya ulama berangkatnya dari jelek dulu, dari nol dulu, masih suka menggunjing orang dulu, suka marah-marah dulu. Akhirnya belajar dari situ, dari setiap masalah dia renungi. Kayaknya orang marah ini jelek, ya, gitu ya, dirasakan sendiri. Kalau dilihat anak, nggak pantas. Akhirnya bisa merasakan, akhirnya bisa berhati-hati lagi ke depannya menjaga. Tapi kadang dari saudara-saudara kita yang lain juga ada yang memang nggak mau untuk seperti itu. Diberi masukan ya nggak mau, belajar ya nggak mau. Jadi semuanya sendiri. Kadang banyak yang belajar tok tapi tidak ada prakteknya, tidak dipraktekkan. Akhirnya ya tetap aja seperti itu. Dan yang sulit kadang-kadang kita belajar dari syariat mengenai ke hakikat, itu kadang-kadang prakteknya yang agak sulit gitu. Jadi kan harusnya kan harus pelan-pelan seperti itu. Ya itu dengan saya bilang kan semampunya. Kecuali kita sudah
mendapatkan warid atau petunjuk, dorongan, satu dorongan. Iya ya, mati kita kan tidak tahu. Nanti besok mati kalau saya enak-enakan seperti ini, waduh gimana nanti ini. Nah, kecuali dia sudah mendapatkan feeling sendiri, petunjuk dari Allah. Kalau eling mau mati insya Allah sadar. Nah ya itu. Tapi kan enggak semua orang dikasih pemahaman seperti itu. Iya. Ya sebetulnya semua orang mengerti, cuma kesadarannya itu loh. Semua orang mengerti kalau harta banyak tinggal mati ya tidak dibawa. Semuanya mengerti, tapi yang sadar itu loh. Yang sadar. Tapi Iya. kadang prakteknya, waduh emang dunia aku Ada tetangga itu apa memperbaiki rumah, ya pura-pura nggak tahu, ya paling tidak kan kalau sudah jangan nunggu kaya, kalau kita punya sudah kasih semampunya. Iya, mampunya umpama 100.000 ya 100.000, itu sudah 50.000 ya 50.000 kan gitu. Itu kan sebagai wujud apa ya, mewujudkan makna sholawat yang maksud yang pertama di sholawat, saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu kan juga sholawat juga. Jadi sholawat itu bukan sholawat Muhammad saja, perilaku yang seperti dicerminkan seperti Rasulullah. Kalau kadang kan dari golongan kita itu ada yang terlalu fanatik ya. Kalau tidak seperti ini, tidak. Sampai aja ada kesenian apa berot itu dikatakan dosa semua, yang gitu kan. Jadi terlalu fanatik di situ. Padahal setiap apapun itu pasti ada sisi positifnya. Dengan kita cuma memandang sisi negatifnya, sisi positifnya banyak. Akhirnya yang punya sound system juga dapat uang, yang jualan bakso juga bisa berjualan di acara itu, kan gitu. Yang jadi penyanyi, nyanyi di situ dapat uang, dari rezekinya. Jadi Allah itu membagi rezeki itu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ngapain kita mau menilai orang lain, memvonis orang lain seperti ini seperti itu? Itu bukan hak kita. Itu tugasnya jadi khalifah, menjaga bumi ini agar indah. Kalau versi Jawanya hamemayu ayunin bau. Itu tugas kita sebagai khalifah di dunia ini, menjaga kelestarian alam, keindahan, keamanan, kemakmuran dunia ini. Tapi kesadaran itu sekarang hampir punah ya. Semua orang sudah nafsi-nafsi, apa katanya, ramai-ramai itu di ibu kota itu sudah sendiri-sendiri, sama tetangganya juga tidak tahu. Individu. Jadi nilai kerukunan, nilai kerahmatan ini sudah hampir habis, hampir musnah. Dan ketika sudah hampir musnah, nanti di situ apa Imam Mahdi muncul, katakanlah kalau versi Jawa Sabto Palon nanti muncul. Jadi yang dimaksud adalah ajaran ilmu yang membahas ilmu yang bisa mengantarkan hatinya itu kembali menjadi manusia yang rahmat. Ilmu itu yang dimaksud Sabto Palon, bangunnya Imam Mahdi itu kan sebenarnya sifat sebetulnya, bukan sosok. Tapi sekarang ada yang satu sosok muncul baik, dermawan, suka menolong, itu waduh yang neror banyak sekali. Ini sudah menunjukkan bahwa dunia ini memang sudah gelap sudah. Malah yang baik diteror. Ya Allah. Laki-laki kalau dilihat
makhluknya ya itu tadi kita jadi jengkel sendiri, ya lihat Allahnya ya enggak, ngapain jengkel. Dunia ini permainan. Kopi.